Assalamualaikum, salam sejahtera. Iya, jadi malam-malam, ya sebenarnya orang ini teman saya itu jarang ke rumah saya. Dia telepon, Beb, ada di rumah? Ada. Anda mau ke rumah ya? Oh, silakan. Gak ganggu, Zen. Enggak. Saya mikir bingung apa nih? Datang lagi. Bener. Dia bilang kaya kan. Dia juga undangan motor besar. Terus duduk dia di rumah saya. Saya masih bingung, ada apa datang kemari? Ada masalah apa, bro? Kalau masalah hidup nggak mungkin lah di dunia. Karena ini teman saya ini belum pernah merasakan miskin lah. Apa saya bilang belum pernah merasakan miskin? Dia kaya sudah dari bapaknya. Jadi derita orang miskin tuh mungkin dia belum pernah merasakan lah. Tapi itu malam seperti kosong dia. Saya tanya, ada apa? Dia bilang saya mau cerita, Zen. Saya tambah bingung, cerita apa sudah? Enggak, saya bilang biasa beban saya ini hilang. Oh, ada masalah apa? Saya pikir berantem. Ayo kita berantem lah. Enggak, masalah pribadi dia bilang. Dia suntuk katanya. Dia hidup ini jenuh. Loh, ya berarti kok jenuh? Duit itu ada aja terus kok jenuh. Saya masih pontang-panting dulu pas-pasan. Beda hari juga pas-pasan. Kok rasanya? Dia bilang, ente bahagia, Zed. Masa dia orang kaya, saya gak punya apa, dia bilang saya bahagia. Nah, saya bilang apa yang dirasain? Jadi setiap duduk sama orang-orang, sama teman-teman itu, teman-teman pasti akan memuja dia kesuksesan usahanya, rumah mewahnya. Tapi dia bilang, Pak, saya cuma diam aja. Di antara teman-teman yang tawa, dia sudah pengen menangis dia. Ya kan, loh, ada apa? Ada satu kekurangan yang dia bilang, yang dia tidak miliki. Kalau bisa ditukar lah. Saya dapat yang saya inginkan itu, terus saya hidup lagi miskin. Tak apa-apa. Ambil semua harta yang ada yang saya miliki. Itu saya bahagia. Daripada sekarang yang saya miliki, saya ini nggak ada bahagianya. Nah, pas saya bilang, dia bilang saya mau anak saya. Saya diam. Saya tahu dia tidak punya anak. Dia sudah jalan menikah. Dia sudah nikah mungkin bapak ketiga kali. Dia sudah berobat kemana? Dia bilang, saya kepengen. Itulah yang dia bilang tadi. Di sini saya terhentak. Terhentak. Nasihat buat diri saya sendiri. Saya ini dikaruniai anak 3. Kadang-kadang kita ini nggak pernah mensyukuri sesuatu yang sudah kita miliki. Yang kita cari apa? Sesuatu yang belum kita miliki. Kita pikirin. Yang ada ini belum kita syukuri. Terkadang ada orang susah yang secara materi, di situ dia justru mendapat kenikmatan dari Allah, dapat kenikmatan ini. Orang susah terkadang anaknya brojol banyak. Terus dia berpikir, itu Zen saya kepingin deh. Saya bilang doa aja bisa. Tapi dia bilang sama Tuhan, saya sudah tahu ada siapa aja. Umur dia sudah hampir 50 tahun. Lalu masih berharap? Ya masih berharap. Masih berharap. Nah itulah, jadi saya di situ saya harus berpikir. Banyak dari kita ini apa? Merasa kurang, merasa susah, tidak bersyukur. Apa yang kita pikir? Sesuatu yang belum kita miliki. Tapi berapa banyak yang kita miliki ini kita belum pernah kita syukuri. Kita dikasih kesehatan, dikasih anak. Kalau cuma hidup kita lihat dengan rumah Anda bubuk derita, terus Anda nggak punya mobil mewah, terus Anda miskin, belum tentu. Kalau itu nggak Anda miliki, buat apa tadi? Ada hal-hal yang tertentu itu yang nggak bisa dibeli. Kesehatan itu kan mahal. Apa artinya? Pernah sekali saya di rumah sakit. Mungkin orang tinggal ditunggu waktu hidupnya umurnya. Datang saya rombongan, saya membesuk satu keluarga. Dia bahagia ketemu. Saya tanya, kok dia nangis kenapa? Enak ya orang sehat. Anda bersyukur. Saya udah gak ada enak yang hidup saya. Lalu mati saya, lu siapa sih? Duduk sendiri dia pakai kursi roda. Saya pikir ini keluhan orang miskin kan. Berarti saya nggak abaikan dia. Dia nangis. Datanglah keluarga dia dengan mobil mewah, rumah kaya. Ternyata Pak, ini orang konglomerat. Saya nggak tahu. Nah, ya yang hartanya banyak bisa kepingin. Sama saya miskin, dia punya apa? Yang katanya dia itu sehat. Emang kita nggak merasakan
nilainya tuh kesehatan. Itu mahal. Apa enaknya sih kalau udah sakit? Apel rasa tai makan. Gak ada enak semuanya dunia. Kenapa tuh saya itu merenung? Kenapa dibilang merenung itu bagus? Tapi kalau ada riwayat Nabi itu, merenung sesaat lebih baik daripada Anda ibadah setahun. Karena ibadah setahun itu belum ada koneksi ke Tuhan. Seperti sholat ini saya cuma ingin apa? Memenuhi kewajiban aja. Kotak. Tapi begitu saya malam hari duduk sendiri, saya netesin air mata. Apa nih saya kurang? Hidup saya begini. Masa saya harus ditukar anak saya dengan gedung di Tamrin? Kan nggak mau. Anak saya satu dibunuh. Ini mesti punya dua loh. Itu kan gedung Tamrin. Saya nggak mau. Jadi saya ini kaya. Saya nggak boleh bilang miskin. Nilai anak saya ini nggak sebanding dengan nilai gedung dua di Tamrin. Dibunuh loh. Saya nggak mau. Padahal saya tidak ada buat. Ini saya kaya. Itu harusnya kita merenung. Kita dikasih kesehatan. Mata kita masih bisa melihat. Kita masih bisa kencing. Ini kita syukurin. Terus mundur saya ke belakang. Betul ada satu perkataan tuh, makin bertambahnya harta itu akan diikuti dengan apa? Hilangnya selera. Waktu kita hidup susah, dulu saya susah itu. Ya maksudnya dulu ya, tahun 60-an tuh, kan Gestapo di Solo, makan susah. Orang-orang dulu gizinya kurang serat. Nah, itu saya makan telur itu dibagi 4. Makan telur itu mewah. Kalau ayam, wah bisa baca maulud dulu. Kalau motong ayam, itu tulangnya habis. Itu barang mewah. Daging itu dimasak setengah matang supaya dagingnya nggak cepat habis. Kalau habis kan nambah lagi. Nah, orang tua saya nggak mampu. Itu makan pagi nasi tomat dengan 1 cabai. Itu 2 piring. Saya kok menikmati. Pulang itu buru-buru mau pulang ke rumah. Kenapa? Mau makan di rumah. Makan mewah, padahal makan nggak ada. Sayur lodeh atau apa. Tapi saya nikmati. Tapi semenjak ada penghasilan lebih tinggi, selera itu hilang di rumah. Mulai berpikir, oh hidangan yang banyak dong. Jangan cuma 1 aja, 4. 4 tuh nanti sudah lama-lama, oh nggak selera deh. Yuk kita makan di rumah. Padahal cuma suatu rasa. Nah, dari tidak 2 cm ke bawah. Cuma itu aja. Ke atas sudah ada lagi sini, hilang. Jadi bangkai semua yang kita makan semua tadi enak, tumpuk jadi tai. Nah, ini cuma untuk rasa aja. Lalu perlu makan di luar. 2 juta. Duit dari swasta. Padahal apa? Ujung-ujungnya apa? Maaf loh. Jadi kotoran tai. Saya bilang manusia itu cuma ikhlas 1 aja buang air. Ini hari makan 5 juta, besok jadi tai. Oh, jangan sayang nih 5 juta, masukin lagi, nggak ada. Itu aja. Jadi orang ikhlas. Itu dia cari. Kadang harus berlibur ke luar negeri. Dulu waktu saya susah, libur saya tuh di rumah. Itu dulu cerdas cermat, TV itu cuma saya tonton. Kumpul keluarga, duduk enak, ketemu temen. Sekarang harus lari ke puncak macet, ada yang harus ke luar negeri. Ya seperti dulu saudara. Kita masih ada orang yang hidup dulu kan pasti tahu kan. Makan ayam tuh mewah. Sekarang makan ayam lihat. Anak-anak kita nggak dimakan, nggak habis. Dulu cuma habis. Dulu nggak punya mobil, motor aja tuh saya sewa. Nggak mampu naik mobil tanpa AC sejuk dingin. Kenapa? Kita nggak nuntut. Coba sekarang naik mobil, nggak pakai AC. Wah nggak kuat saya nggak naik mobil lah. Jadi kayak hidup hilang. Tidur harus AC, kasur ini harus pergi ke luar negeri. Semua yang kita cari itu nggak ada wujudnya, cuma rasa. Pengen makan enak, cuma 2 cm lidah aja. Nah, maksudnya jadi kotoran semua. Kalau kita mau lihat, kotoran makhluk yang paling bau itu adalah kotoran manusia. Jadi kita makan bersih kan, kita masak, kita. Tapi betul-betul seperti itu. Paling kotor makhluk, kotoran betul adalah manusia. Kalah kucing, anjing itu semua ada. Padahal mereka makanannya kotor kata. Nah itulah kehidupan kadang kebahagiaan itu datang dari yang kita syukuri. Kita nikmati. Nah kalau kita tinggal lebih tadi, daripada kita umbar-umbar maaf ya. Oh hak Anda mau dibantuan negeri. Tapi alangkah baiknya Anda kasihin ke orang lain. Itu akan jadi reluh itu. Yang sekarang apa? Hanya kompetisi terjadi apa?
Saya mau ke luar negeri apa? Cuma saya mau foto, besok saya mau upload di Facebook. Supaya apa? Supaya orang tahu saya ke luar negeri, saya happy. Apa pentingnya? Ini kan menjadi terus apa? Ya jadi yang tadi manusia jadi kebinatangan. Binatang aja nggak pamer. Tapi kita ada jadi pamer. Kita mau tunjukin, oh saya punya ini. Apa sih? Kalau Anda keluar negeri terus Anda pasang, terus apa? Supaya orang tahu, oh saya ke Swiss. Supaya apa? Orang kepingin yang nggak punya. Itu apa? Itu kan memalukan. Degradasi nilai hidup Anda. Kok kenapa sih kesenangan diumbar? Terkadang apa? Maaf kok. Kalau kita mau makan, kita foto makanannya. Kita foto di hidangan makanan banyak. Ini aib. Itu nggak pantas buat manusia. Kenapa saya bilang itu? Betul Anda. Ngapain makanan dipamerkan? Mungkin lihat ada orang yang kepingin bagaimana. Yang orang itu belum makan. Itu ada seorang ulama itu paling nggak mau difoto lagi pas di hidangan makan. Ya kan? Ini hal-hal yang kecil tapi nilainya tinggi. Karena nggak lucu. Ulama sorban gede, ini gede atau ini makan di hidangan enak. Pamer. Dan banyak orang yang nggak makan. Ada satu kataan apa? Jangan Anda mencerita tentang anak Anda di depan orang yang nggak punya anak. Kesian orang yang nggak punya anak. Jangan cerita anak. Begitu pun tadi hidangan makan. Ini banyak yang miskin. Oh sekarang semenjak saya ada media di Facebook semua makan aja di foto. Apa sih? Kesian orang yang nggak makan. Gimana kalau besok Anda tuh punya makanan? Jangan. Ini hal-hal kecil perlu dijaga. Itulah kehidupan saya bilang. Kalau orang itu tidak mengenal hidup, dia makin lama, makin kaya, makin hilang dia. Makin banyak harta, ada yang di pikiran kita apa? Gimana harta saya bertambah? Besok lupa ngurus istri, besok lupa ngurus anak. Cuma berpacu cari dunia. Makin banyak orang makin punya harta, makin rumah itu makin besar, makin keterpisahan antara orang tua dan anak, antara istri dan suami. Kenapa? Makin besarnya rumah itu. Ada makin terpisah. Tapi malah terkadang belum waktunya apa? Karena harta lagi. Istri jadi gak bidadari. Belum waktunya sudah tidur pisah. Banyak kan orang harta kaya banyak itu tidur sudah terpisah. Kamar suami dan istri. Masing-masing Pak, punya kesibukan. Karena harta ini ada. Makin banyak harta, makin menjerumuskan Anda hilang. Makin Anda lupa dengan kehidupan. Yang anak tadi harus ditengok setiap saat. Kenapa perlu ditengok? Karena anak ini ada waktunya. Besok kita terpisah, mati. Kenapa nggak dioptimalkan duduk sama anak? Sudah bisnis terus dia. Pegang handphone, apalagi sekarang sudah ada handphone. Saya perhatiin apa? Hidup kemarin ini apa? Semua. Orang cuma lihat apa? Berpadu. Besok saya ini sudah beli mobil. Kalau lihat mobil itu orang bagus, ya kepingin. Nah, begitu kepingin itu ya Anda miskin. Karena Anda terus dipuaskan. Anda sudah tidak punya nilai lagi mobil Anda yang Anda miliki. Seperti orang lari. Haus. Minuman pertama itu yang nikmat. Jelas. Minuman kedua sudah tidak ada nilainya. Nah, ini angan-angan ini bertambah apa? Itu nggak ada apa-apanya. Yang pertama itu yang nikmat. Tapi ada apa? Karena kita naruh mata kita terus ke hartanya orang lain. Ada apa? Kita setiap hari itu berasa miskin. Kenapa? Saya belum miliki itu. Ada apa? Saya merasa bertangan kosong. Orang yang terus melihat orang lain dengan orang lain, dia apa? Yang belum dimiliki berarti apa? Dia tiap hari hidupnya apa? Dengan tangan kosong. Sekalipun dia punya mobil. Karena saya punya mobil ini, mobil itu. Saya punya rumah ini. Jadi tiap hari tangan kosong. Kenapa? Dia pikirkan sesuatu yang dia belum miliki. Kenapa gini banyak cerita untuk orang kaya? Gimana? Karena dia yang lebih banyak menghadapi kesusahan. Dan dia memandang orang yang itu memang ekonomi pas-pasan itu miskin. Padahal yang miskin dia apa? Kalau Anda tahu, ada nangis tuh yang kaya tuh. Tidak ada kenikmatan di rumah-rumah besar. Kosong. Untuk menunjukin di mata orang saya ini orang bahagia, keluarga bahagia, saya renovasi kayak rumah saya. Atau nggak perlu. Direnovasi supaya apa? Oh, Pak Sen makin kaya sekarang. Nggak penting. Untuk menunjukin keluarga kita ini rapuh, saya ganti mobil. Saya lihat orang yang tinggal di bawah jembatan. Duduk malam. Makan bareng cuma nasi sama tempe. Bisa 3 piring. Coba orang kaya bisa makan 3 piring. Masuk rumah sakit, belum tentu. Gak nafsu makan. Sedikit jalan gak hidup. Jadi itu tadi tuh. Makin bertambah selera, makin hilang selera.
Dulu tidur pakai dipan aja enak. Kipas angin sudah bisa nyenyak. Makan apa aja enak. Bersyukur. Dan kenapa? Kita nggak lihat kekayaan orang. Kita kaya di situ. Kita bersyukur yang kita miliki. Ini kita bersyukur kepada Tuhan enak. Ini hari saya perhatikan orang yang sudah kaya-kaya apa? Doanya masih minta rezeki. Kan gendeng. Karena dia tuh bertuhan, dianggap Tuhannya itu apa? Matre. Jadi dianggap orang yang dekat sama Tuhan tuh orang kalau sudah kaya dekat sama Tuhan. Belum tentu. Dia orang udah kaya dibilang apa? Oh ini taat sama orang tua. Belum tentu. Ada lagi apa? Tanya nih orang beragama apa? Doanya apa? Biar tambah rezeki. Kaya Tuhan itu apa sih? Kalau biar banyak rezeki berarti Nabi Muhammad itu gagal dong. Hidupnya pas-pasan terus. Berarti kalau harus banyak rezeki berarti Yesus gagal. Yang lucu yang berdoa minta sama Yesus supaya kaya. Yang satu minta pengajar pada Muhammad supaya kaya. Padahal keduanya ini tidak punya harta yang banyak. Itu tidak berkelima. Yesus janganin harta. Istri aja enggak. Untuk apa? Enggak ada yang diganggu. Dia mau hikmat untuk ngurusi umat manusia. Nah sementara umat-umat ini Pak beragama. Isinya apa? Mengharap harta bertambah. Kita doakan panjang umur biar tambah rezeki. Kok rezeki terus duit? Padahal pasti bertambah harta. Itu musibah. Kok orang makin sama enak? Cari coba orang-orang kaya. Pasti ada dosa. Saya juga masih diperbudak dengan harta. Kenapa saya bicara gini? Saya bukan untuk orang lain. Untuk diri saya sendiri aja. Untuk saya ngikat. Saya mengingatkan diri saya sendiri. Kadang-kadang orang tuh perlu bicara apa? Supaya apa? Saya nggak punya tempat untuk saya mencintai dunia, ambisi nggak bersyukur. Jadi ini kehidupan yang itu. Anda pasti semua boleh Anda kaya. Tapi bagaimana kaya itu Pak? Anda bisa berbagi sama orang. Buat Anda hidup secukupnya. Itu kalau Anda lakukan, Anda besok mati digotong satu kampung. Semua teriak yatim piatu. Bayangkan kalau Anda itu seorang miliarder. Anda bagi orang lain. Itu Anda mati ditangisin satu kampung semua teriak yatim. Oh bagi saya, orang kaya yang menunjukkan kekayaan di hadapan orang, itu cuma ingin pamer. Gue dan orang kaya. Saya bikin rumah besar. Cuma untuk pamer. Supaya apa? Dia tahu orang Zen orang kaya. Ini kita masih goblok. Kita aja malu. Apalagi seorang pejabat. Itu malu. Gaji apa? Anda terima zakat dari orang-orang miskin. Yang tiap hari makan. Nggak malu Anda. Yang ada merasa lebih hebat. Kayak hasil investasi. Anda makan hidup dari zakat orang. Ini kan di sini kan sudah jadi kebudayaan yang salah. Apa ya? Dilegalkan untuk orang kaya itu pejabat itu kaya boleh. Terus semua dengan cara nggak penting. Anggota DPR dan temannya. Itu tadi saya pikir hidup itu bisa bahagia itu karena syukur. Syukur yang menjadikan Anda tuh bahagia. Kalau kita nggak syukuri, mau depan kita ini makan steak atau apapun jadi rasa tai. Tapi kalau kita syukurin semua yang kita terima, kita nikmatin pikiran kita adem. Makan tempe tahu itu rasa steak. Istri Raksana Bidadari. Semuanya indah. Yang namanya orang kaya itu, hakikat orang kaya itu apa? Hidup sederhana, ada uang lebih bisa nolong orang. Itu kaya-kaya. Beberapa namanya, sesuatu kamu. Kalau harta kamu cuma 1 juta, ya Anda keluarkan berapa boleh. Tapi dengan harta kamu 1 triliun, ngasih orang 10 miliar, itu miskin. Cuma berapa persen. Terus bilang orang, oh itu baik ya kaya. Cuma berapa 10 miliar dari 1 triliun? Ini kan penipuan aja. Yang tahu Tuhan. Itu aja mungkin bagi saya bersyukur aja lah. Jangan memandang Tuhan itu materi. Jangan konotasi Tuhan itu batas materi. Jangan terus berdoa sama Tuhan terus mintanya materi. Sekali-sekali minta Anda jadi manusia. Kenapa? Kalau Anda sudah jadi manusia, Anda akan menikmati hidup di dunia ini. Satu lagi yang lebih enak untuk hidup Anda apa? Jangan suka membandingkan sama orang. Itu orang itu lebih kaya, itu Anda miskin. Jangan suka membandingkan. Satu lagi juga apa? Jangan suka bersandar hidup sama orang lain. Oh, saya ini kalau orang ini tidak ada, nanti saya hidup miskin. Itu jangan. Itu beban. Anda jalan sendiri. Anda syukurin. Dan satu lagi saya bilang apa? Jangan lihat ke atas. Di bawah Anda tuh masih banyak yang hidup yang menderita. Bagi orang yang miskin dan orang yang kaya. Kenapa ada orang kaya yang menderita di bawah Anda? Lihat negara-negara seperti Timur Tengah yang tiap hari perang saling. Apa nikmat? Indonesia ini negara yang indah. Syukur dengan sudah kamu miliki. Yang kamu belum syukur sama Tuhan. Jangan mencari-cari sesuatu yang belum kamu miliki. Itu nanti membuat kamu apa?
lupa Tuhan, lupa dunia, jadi kamu gak dapat apa-apa hidup ini, sia-sia. Terima kasih.